Beberapa waktu lalu Indonesia berhasil melakukan kerjasama dengan Prancis soal jet tempur Rafale. Keberhasilan Indonesia untuk mengadakan jet tempur Rafale ini jelas menjadi prestasi tersendiri. Lantaran tak bisa dipungkiri jika Rafale merupakan salah satu jet tempur idaman Indonesia. Keinginan Indonesia untuk memiliki Rafale semakin menguat saat adanya pembatalan pengadaan Su-35 Rusia. Dengan batalnya pengadaan jet tempur Su-35, Indonesia disebut berkeinginan untuk bisa memiliki Rafale dan F-15X. Buah dari kesabaran Indonesia akhirnya manis karena Jakarta berhasil melakukan pengadaan Rafale dengan Prancis. The Eurasian Times, tak tanggung-tanggung dikatakan jika Indonesia memesan setidaknya 42 unit Rafale. Sudah resmi, Indonesia memesan 42 Rafale, ujarnya yang dikutip dari laman The Eurasian Times. Avion Legendaires melaporkan jika hal ini merupakan sejarah baru bagi Indonesia dengan kehadiran Rafale. Karena Indonesia akan jadi pengguna pertama dari jet tempur Rafale di Asia Tenggara. Ini adalah yang pertama dalam sejarah pabrikan pesawat terbang Clodo Aldian, dua pesanan untuk pesawat yang sama di minggu yang sama oleh pelanggan yang sama, tulis sumber. Jet tempur Rafale tentunya akan menjadi aset penting bagi TNI Angkatan Udara untuk bisa meningkatkan kekuatan dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Namun di tengah pemberitaan jet tempur Rafale, media Malaysia justru menyoroti keadaan yang berbeda di negaranya. Media Malaysia mengatakan suasana di Indonesia dan Malaysia sangat kontras. Defense Security Asia menyebut jika Indonesia berhasil konfirmasi untuk pengadaan Rafale. Sedangkan Malaysia justru menyewa helikopter AW139 untuk digunakan Angkatan Udara Malaysia. Di Jakarta, Indonesia mengkonfirmasi bahwa mereka telah membeli 42 pesawat tempur Rafale yang dikembangkan oleh Dassault Aviation. Sementara di Butterworth kami menyewakan 4 helikopter AW139 untuk digunakan oleh RMAF, tulis sumber. AU Malaysia menyewa helikopter AW139 ini karena negaranya masih belum menemukan pengganti dari Sikorsky S-61. Sementara itu, di Butterworth hari ini, Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein berada di Pangkalan Udara Royal Malaysian Air Force, RMAF, untuk menghadiri program pengenalan helikopter AW139. Kementerian Pertahanan untuk sementara menyewa 4 helikopter AW139, sementara sedang mencari pengganti helikopter Sikorsky S-61, Nuri, yang telah dihentikan oleh RMAF, terangnya. Suasana di Jakarta dan Butterworth adalah amat kontras bagi kedua-dua angkatan tentara Indonesia dan Malaysia. Lantaran Indonesia berhasil membeli jet tempur Rafale, sedangkan Malaysia hanya menyewa. Satu pihak membeli sementara pihak lain menyewa, jelas Defense Security Asia. Sementara itu, tapi siapa sangka Rafale pernah mengalami kebangkrutan gegara ditawarkan Prancis ke Malaysia. Hal itu diungkap oleh media setempat, Defense Security Asia pada 21 Mei 2021. Sebelumnya, pembuat pesawat tempur Rafale Dassault Aviation sempat berkemah di Malaysia selama beberapa tahun dalam upaya menarik perhatian pemerintah untuk membeli Rafale untuk Royal Malaysian Air Force. Namun kerja keras dan pengeluaran besar, Dassault Aviation di Malaysia tidak membuahkan hasil karena pemerintah Malaysia tetap diam sampai sekarang. Kantor perwakilan penjualan Dassault Aviation di Malaysia juga sudah tutup karena misi mereka di negara ini gagal, lapor Defense Security Asia. Sebenarnya Malaysia bukannya tak suka dengan Rafale. Cuma Malaysia tak punya duit membeli Rafale, sedangkan Indonesia berani bayar mahal demi mendapat jet tempur Prancis itu.